Kemudian makna takatsur yang kedua adalah bermakna berbangga-bangga. Jadi at-takatsur yang pertama adalah bermakna banyak-banyakan. Yang kedua adalah wa takatsurun. Jadi di surat Al-Hadid ayat 20 muncul lagi kata takatsur. Di sini dimaknai berbangga-banggaan. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsur fil amwali wal aulad. Jadi di surat Al-Hadid ayat 20 at-takatsurnya dimaknai berbangga-banggaan. Kita sering mendengar ketika kita ngumpul atau berinteraksi dengan orang lain, tiba-tiba ada yang ngomong ke kita, "Hey, anak saya sekarang kerja di sini, diterima di sini." Jadi berbangga-bangga atas apa yang telah dicapai, entah itu anaknya ataupun harta bendanya. Jadi kita nggak nanya, tapi mereka tiba-tiba ngasih tahu kita. Coba di kehidupan sehari-hari, pasti itu kita sering dengar kayak gitu. Jadi begitu bangga, begitu ingin diakui. Ini menunjukkan keakuan yang sangat besar. Jadi satu, at-takatsur bermakna banyak-banyakan ambisi, keinginan. Kemudian yang kedua, at-takatsurnya dimaknai dengan bangga-banggaan, saling membanggakan atas apa yang telah dicapai, baik itu kesuksesan dirinya mendidik anak ataupun apa yang telah didapat. Jadi ingin ngasih tahu ke orang, ingin diakui. Itu menunjukkan bahwa begitu arah perhatian kita begitu keluar, kita tidak mau meniti ke dalam diri. Kita lupa akan fungsi kita di dunia ini adalah menjadi khalifah, pengganti Tuhan. Kita untuk mengabdi kepada Tuhan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi kita merasa mampu, merasa sukses, merasa atas apa pencapaian kita itu kita begitu bangga. Itulah yang membuat kita selalu membuat pandangan kita keluar terus, sehingga kita lupa sisi batin kita yang seperti Abdullah bin Ummi Maktum. Itu sisi batin kita tentang, dalam hal ini adalah kolbu kita. Kolbu itu kan maknanya adalah yang berbolak-balik. Orientasinya, arah hadapnya satu, ada yang masih keluar terus, yaitu at-takatsur. Baik itu banyak-banyakan ambisi, keinginan, ataupun berbangga-banggaan. Nah, itu kolbun yang arah hadapnya adalah keluar terus. Sementara ada kolbu yang sebenarnya ada potensi menuju ke arah dalam, meniti ke dalam diri. Siapa sejati kita, kemudian untuk apa kita diciptakan, kemudian untuk mengenali siapa, dari mana kita berasal, untuk apa kita di sini, dan kemana kita akan kembali. Nah, sisi batin kita itu kolbu kita itu, arah hadapnya. Di surat At-Takatsur ini ada kaitannya dengan surat Abasa tadi. Abdullah bin Ummi Maktum yang secara ayat semestanya adalah beliau tidak bisa melihat kekurangan secara harta, materi, tapi dari sisi batinnya, arah hadap ke dalamnya, kolbunya, beliau begitu ingin mendapatkan pengajaran,
menuju kesejatian, ingin mendapatkan penyucian jiwa agar bisa menuju kesejatian. Tapi kebanyakan kita adalah arah hadapnya adalah menuju keluar terus, yaitu keakuan. Inilah yang membuat kita lupa akan ada potensi kita menuju fitrah, yaitu kolbu kita menghadap, meniti ke dalam diri. Tapi selama ini kita menuju keluar terus. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu menziarahi kubur. Di ayat semesta kita tahu ini bisa bermakna sampai kita masuk kuburan, mati di kubur, kita belum tersadar, kita masih berada dalam at-takatsur, banyak-banyakan, masih berada dalam ambisi, keinginan yang terus menerus. Kemudian hatta zurtumul maqabir di ayat semesta juga bisa diterjemahkan bahwa kenyataannya dulu sampai di kuburan, menziarahi kubur pun, orang-orang zaman dulu itu masih membanggakan kuburannya. Ini kuburan nenek moyang kami, dulu nenek moyang kami gini, punya prestasi ini. Kamu apa prestasi? Itu di ayat semesta. Tapi saya mengajak rekan-rekan untuk coba melihat, kalau kita kaitkan dengan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim, di ayat dirinya juga ada. Jadi kalau kita alhaqum melaikan kam atakatsur, banyak-banyakan. Kalau kita di sini di kehidupan dunia ini hanya saling banyak-banyakan, saling berbangga-bangga, sebenarnya kita akan hatta zurtumul maqabir, di ayat diri kita akan menemui kesempitan. Jadi kuburan itu adalah simbolik bahwa kuburan itu ketika seseorang dikubur, kita bisa bayangkan ya, kuburan itu kan sempit, gelap, panas, gerah. Kita bisa bayangkan bahwa ketika kita terjebak dalam ambisi, keinginan yang terus-menerus, saling banyak-banyakan, saling berbangga-bangga, capek itu, gak ada habisnya, maka kita akan masuk ke dalam sesuatu yang membuat kita sempit, yang membuat kita gak plong, yang membuat kita panas, yaitu kuburan itu. Jadi kuburan jangan dimaknai hanya yang di semestanya, kuburan yang pada umumnya, tapi kuburan juga kondisi batin kita yang sempit, panas, gerah, karena kita menuju keluar diri terus. Dan dalam diri kita itu ada sesuatu yang tidak bisa diisi kecuali kita menuju kesejatian, karena kebahagiaan itu dari dalam. Tapi kalau kita takatsur, itu kan kita hanya diperbudak oleh keakuan. Kita hanya mencari kesenangan, dan kesenangan itu nggak ada habisnya. Dia bertingkat-tingkat terus. Ketika mendapatkan ini senang, nanti naik lagi, nggak ada habisnya. Tapi kalau kebahagiaan itu datang dari dalam, ketika kita mau meninggalkan keakuan, kemudian kita meniti ke dalam diri, siapa sebenarnya diri ini?